Assalamualaikum, kita lanjut lagi untuk Excel dan kali ini mengenai perhitungan kebutuhan part untuk produksi atau kadang juga ada yang bilang part procurement. Jadi sebenarnya untuk topik ini kita sudah sempat bahas 3 atau 4 tahun lalu, tapi video udah lama banget dan saya ngerasa kok masih kurang kurang lengkap untuk jelasin. Jadi ini kita buat ulang. Nah, langsung aja ya ke layar ya. Jadi untuk membuat perhitungan kebutuhan part itu ada dua data yang diperlukan. Pertama adalah breakdown-nya atau matriks kebutuhan material atau partnya. Jadi ini ya kadang-kadang disebut juga part usage list tergantung tempat kerja teman-teman. Jadi di sini bentuknya adalah yang atas ini adalah nama produknya, produk outputnya ya. Terus kemudian yang di kiri ini adalah parts-nya atau bisa juga materialnya. Misal kalau di sini ini ceritanya adalah pabrik yang bikin kabel charging USB buat HP. Jadi misal produknya ada 3 ya, basic, basic plus sama extra. Nah, di sini adalah parts-nya, kabel 1 meter, kabel 3 meter, jack USB, jack Type-C, sama Velcro strap gitu. Tapi ini akan beda-beda lah ya, misal untuk perusahaan roti gitu, yang contoh kita waktu itu bahannya ada tepung, gula, dan sebagainya. Oke. Nah, berikutnya yang dibutuhkan adalah production schedule-nya. Jadi mungkin ada yang based on-nya adalah kalender, ada juga yang hari kerja. Nah, mungkin di sini cuma 22 hari, artinya ya saya pakai di sini untuk hari kerja, tapi sama aja pakai kalender juga bisa aja, nggak masalah. Nah, ini ada syaratnya. Jadi untuk material matrix atau part usage list ini kan ada product name-nya ya, ada 3 nih di sini. Ini harus nyambung sama yang ada di production schedule. Jadi di sini juga ada 3. Artinya jumlah kolom yang ada di tabel ini, tabel material matrix atau part usage list ini harus sama dengan jumlah baris yang ada di production schedule. Kalau beda, error, susah ya. Artinya kebutuhannya berapa, terus jadwalnya berapa harus nyambung di produk outputnya. Nah, nanti hasilnya adalah tabel jumlah kebutuhan part. Dia akan pakai jumlah baris ngikutin dari matriks pertama. Yang ini, jadi partsnya apa aja. Oke, terus yang ke kanannya, jumlah kolomnya, dia akan ngikutin matriks yang kedua. Jadi production day-nya di sini. Jadi itu ya kenapa salah satunya ini mesti nyambung gitu. Terus urutannya kalau misal dibalik gimana? Nggak bisa. Jadi untuk matrix multiplication, mungkin teman-teman yang masih ingat perkalian matrix waktu sekolah, ya kurang lebih kan ada ininya lah ya, ada gerakannya itu. Mungkin bisa dibuka buku matematika SMA, silahkan. Tapi simpelnya kita tampilin di sini bahwa untuk usage-nya seperti itu ya. Jadi jumlah kolomnya harus sama dengan jumlah baris matriks berikutnya yang kita ngomongin production schedule di situ. Oke, langsung aja. Jadi sebenarnya ada beberapa cara. Ya, kalau di video yang dulu kita cuma pakai matrix multiplication, yang di sini akan dibahas S cara yang kedua. Tapi sebenarnya ada sampai 7 cara kalau di sini. Cuman kita akan bahas yang 1, 2, 3 ya. Artinya cara yang benar-benar istilahnya efektif dan mudah diaplikasikan gitu. Langsung yang pertama adalah kita pakai rumus matematika biasa. Jadi ini kali ini kali ini. Untuk itu pertama biar gampang, sorry ini geser dikit ya. Saya akan tandain dulu nih mana yang mau dihitung ya. Jadi kita akan mulai hitungannya. Saya warnain orange aja deh. Nah ini. Kita akan mulai hitungannya untuk C5 sampai E5 dikalikan dengan ini C14 sampai C16. Oke ya, langsung aja di sini. Jadi ini sama dengan kita kalikan satu persatu. Yang di sini ya C5 terus kali ini C14. Oke, karena basic ketemu basic ya untuk usage-nya kabel 1 meter. Oke ya, masuk ya. Plus kemudian ini D5 kali ini yang ada di C15. Basic plus ketemu basic plus. Oke. Terus kemudian ditambah ini yang ekstra yang ada di E5 kali dengan yang ada di C16. Oke, enter. Jadi kebutuhan untuk kabel 1 meter di tanggal 1 atau production day pertama itu 270 piece kalau di sini ya, pieces. Nah, ini kalau kita copy langsung akan error karena di sini kan nggak ada yang diikat ya. Artinya kalau saya geser ke kanan ininya untuk kolomnya akan berubah semua. Nah, kita akan ikat satu-satu sesuai kebutuhan. Untuk yang ke kanan perlu diikat adalah yang ini. Jadi ini kalau misalnya kita copy ke kanan, pengennya kan semua yang dari matriks pertama ini
tetap untuk kolomnya, yang C tetap C, D tetap D, E tetap E ya. Nah, kemudian kalau yang ini barisnya tetap sama, jadi yang 14, 15, 16 nggak berubah. Oleh karena itu di sini kita tekan F2, terus kita ganti. Jadi yang pertama nih ya, C5, D5 dan E5 itu kita kasih dolar atau kita kunci di ini kolomnya. Jadi saya ketik aja. Oke, C5, D5, E5 kita kunci di kolomnya. Terus kemudian yang berikutnya, yang di C14, 15, 16 kita kunci di barisnya. C14 kunci, C15 kunci, C16 kunci. Enter, oke. Nah, ini udah bisa di copy, Ctrl C. Saya geser ke bawah ke kanan, enter. Oke, nah sekarang kita uji salah satunya, misal ini ya, tanggal 7 untuk kebutuhan, misal nih untuk kabel 3 meter tanggal 7, berarti harusnya kan 160, 150, 80, kabel 3 meter cuma dipakai sama yang jenis ekstra, jadi harusnya cuma 80. Oke, sip, nyambung. Begitu. Jadi untuk yang ini cocok kalau misal teman-teman datanya, terutama yang atas ya, yang untuk product name-nya itu di bawah 10. Jadi untuk bikin perkaliannya masih masuk akal lah ya. 10 ini 10 rumus, ini kali ini plus ini kali ini plus ini kali ini, ada 10 ke kanan gitu. Tapi kalau udah di atas itu mungkin agak keteteran kalau kita pakai cara yang pertama. Lanjut sekarang, kalau kita pakai rumus matrix multiplication atau MMULT ya. Nah, ini adalah cara yang juga dibahas di video yang dulu, udah lama banget. Langsung aja. Jadi ini adalah sebenarnya perkalian antar matriks ya, dan kita bisa kalikan matriks yang horizontal sama yang vertikal gitu. Jadi nanti akan dikaliin kayak gini. Kita akan ambil untuk yang matriks pertama, yang part usage list itu yang ini, yang C5 sampai E5. Terus yang production schedule kita pakai yang C14 sampai C16, itu yang kita kaliin di sini. Jadi sama dengan MMULT, oke, kurung buka, array satunya yang ini ya, terus koma, array 2-nya yang ini, enter. Oke, 270. Nah, ini biar kelihatan, ini saya freeze saja di sini, sorry, bukan freeze tapi di ini aja, split. Oke, yes, jadi seperti ini 270. Nah, ini akan kita copy ke kanan dan ke bawah, cuman ya kita akan ikat juga. Untuk C5 sampai E5 itu kita kunci C sampai E-nya ya. Jadi di sini C sampai E-nya kita kunci. Oke, terus yang 14 sampai 16, C14, C16 yang dari production schedule kita kunci barisnya. Kayak gini. Oke, ini tinggal di copy dan di paste ke bawah dan ke kanan. Sekarang kita lihat, kita bandingkan dengan yang sebelumnya. Splitnya saya hilangin dulu ya. Oke, sama. Tanggal 1 untuk kabel 1 meter 270, terus tanggal 2 370 dan seterusnya. Kayak gini. Oke. Nah, sekarang ini untuk cara yang ketiga itu pakai array matrix multiplication-nya, dan ini kalau untuk Office 365 mungkin lebih gampang. Nah, saya pakai Office 2019. Ini kita split lagi. Kita select dulu range yang akan jadi lokasi rumusnya. Jadi di sini untuk C37 sampai X41 kita select dulu ya. Terus baru kita tekan sama dengan. Nah, di sini MMULT kurung buka. Terus kita pilih matriksnya lengkap langsung ya. Jadi dari C5 sampai E9, terus koma. Terus yang di sini juga lengkap dari C14 sampai X16. Kurung tutup. Nah, di sini tekan Ctrl Shift Enter. Oke, nggak cuma Enter tapi Ctrl Shift Enter. Maka dia akan ngisi semua ini satu grup matrix gitu. Jadi ini saya hilangin dulu splitnya. Oke. Ini yang cara ketiga barusan ya. Jadi sama hasilnya, cuman kalau dilihat rumusnya kelihatan beda. Ini pakai kurung kurawal sama dengan MMULT dan seterusnya. Kalau yang atas ini dia nggak ada kurung kurawal, cuman di sininya dia lebih ke CE, CC. Nah, kalau yang di sini udah lengkap satu matriks C sampai E, C sampai X.
kayak gitu. Ini tiga-tiganya bisa dipakai, silahkan dicoba mana yang lebih cocok, silahkan diaplikasikan. Terus kita bahas sedikit yang ini, yang sisanya ya, yang pakai sums transpose. Jadi ini sebenarnya mirip-mirip sih dengan yang rules matematika, cuman kita ganti ada sumnya di depan, terus kita transpose. Transpose itu ini ngerubah dari matriks yang kolom jadi baris atau baris jadi kolom. Nah kalau di sini ceritanya yang pertama ini transpose yang depan, jadi matriks yang awal nih, ini kan matriks yang bentuknya baris, ini kita ubah jadi vertikal gitu, terus di ini ya, mana tadi, terus dikaliin, terus ditotalin sumnya berapa. Tapi ini tiap kali kita selesai bikin rumus itu nggak bisa langsung enter. Jadi tiap selesai bikin rumus kita pakai Ctrl Shift Enter, terus nanti baru di copy supaya dia dianggap sebagai array. Nah di sini ada kurung ini ya, kurung kurawal di awal sama akhir. Itu yang agak-agak riskan kalau nggak biasa ya. Seperti ini. Dan kadang jadi minta perlakuan khusus. Soalnya kalau nggak nanti jadinya error. Terus kalau sum produk kita pakai cara seperti itu, jadinya hasilnya beda. Cara ngitungnya bukan S ini ya, S yang kita pengenin. Dan itu ya riskan, jadinya malah salah perhitungan deh. Oke, silahkan dicoba, ada 3 cara. Kalau misalnya ada pertanyaan yang ada hubungannya sama ini, silahkan ketik di komentar. Kalau ada masukan tambahan juga silahkan, thank you banget. Dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.